Bulan pun berganti tahun, tak ada lagi kejadian yang mengguncang Jalan Damai. Semua seperti sedia kala. Pesta pora manusia menikmati kenikmatan dunia. Minuman kembali dituang, gelas demi gelas. Narkoba semakin cantik dan menggiurkan penampilannya, namun efeknya semakin ganas. Prostitusi menghadirkan bidadari-bidadari yang sibuk mencari selendangnya yang dicuri. Kelompok penguasa Jalan Damai menumpuk pundi dan bernegosiasi. Sam berganti dari satu kamar ke kamar yang lain, dari satu kehangatan bidadari ke kehangatan yang lain, menebar benih dan cinta. Tak ada lagi pertarungan, hanya sesekali ia melampiaskan hasrat bertarungnya, walau orang-orang di sekitarnya memintanya untuk tidak turun tangan. Bendera harimau putih makin gagah, berkibar, tertiup angin. Entah berapa tahun telah berlalu setelah Sam mengalahkan Wawan dan bertemu Erik. Kadang dia merasa hanya dirinya yang masih menanti jawaban tuntas kasus Jamal. Yang lain seakan lupa, tenggelam bersama degup jantung kehidupan. Siapa yang punya dendam begitu kuat pada Jamal atau bahkan pada dirinya? Apa mungkin dendam atau hanya perebutan kekuasaan? Terkadang pikiran ini muncul di benak Sam, lalu hilang. Bila Babe ditanya soal ini, dia hanya tersenyum, karena Babe sendiri pun masih bingung. Tapi ketelitian dan kewaspadaan terhadap hal kecil apapun telah melekat pada diri Sam. Dia selalu merasa suatu hari nanti pecahan-pecahan misteri ini pasti dia ungkap. Hingga akhirnya Sam bertemu Aida. Sam berdiri tegak dengan nafas memburu, bermandikan keringat, bertelanjang dada, hanya mengenakan celana pendek tanpa sepatu. Chandra menghampiri dan memberi handuk kecil serta sebotol air putih. Sam terlihat sudah sembuh total. Latihan fisik yang dia jalani mempercepat proses kesembuhan, bahkan meningkatkan kecepatan, tenaga, dan keluasan setiap geraknya. "Wah, lu sekarang kelihatan udah prima lagi," ujar Chandra. "Ya, berkat bantuan Bang Chandra dan Bang Daus." Dan tiba-tiba Sam memeluk erat Chandra dan sengaja menempelkan pipinya yang basah oleh keringat ke muka Chandra. Chandra berusaha kuat melepas pelukan Sam yang bermandikan keringat sambil mulutnya terus mengumpat tidak jelas. Begitu melepas Chandra, Sam langsung mengejar Daus. Tapi Daus sudah melihat gelagat dan dia langsung berlari. Gelak tawa mereka begitu lepas, diiringi sumpah serapah Chandra yang basah kena keringat Sam. Daus berlari sambil melempari Sam dengan tanah, ranting kayu, apa saja yang bisa dia raih sambil tertawa dan mengancam Sam untuk tidak memeluknya. Tawa yang rasanya begitu mahal untuk mereka nikmati kini telah kembali. Walau dalam hati mereka tahu takkan lama suasana ini bisa mereka pertahankan. Kegembiraan yang lahir dari canda yang sederhana membuat mereka seperti remaja yang saling meledek, saling mengejar, saling berbagi rasa dalam tawa. Malam itu mereka seperti biasa makan bersama di teras depan rumah sambil berbincang segala hal. Di malam-malam seperti inilah Daus tahu kenapa Sam begitu dekat dan percaya pada Chandra. Demikian pula sebaliknya. Dalam hati Chandra dia merasa menjadi kakak tertua dan Sam yang paling muda. Sam beberapa minggu terakhir selain meningkatkan pola latihannya juga mulai menghubungi orang lain. "Bang, saya besok pulang, tapi ke rumah dulu nemuin ibu." "Sebaiknya begitu Sam," jawab Daus. "Saya mohon maaf ya Bang, nggak bisa nemuin Kak Nina." Tidak apa-apa, tenang saja, Nina pasti ngerti." Sam mendekati Daus tanpa bisa dielakkan dan tanpa kata, memeluknya dengan erat. Lama mereka terdiam dalam pelukan sambil menahan tangis. Tangis bahagia, tangis terima kasih, tangis rasa syukur. Chandra memalingkan muka sambil sibuk menyeka air matanya. Gua udah ya tadi siang ya Sam ya," ujar Chandra mengikatkan pelukan Sam yang mandi keringat. Mereka mau tidak mau tertawa. Tawa dan tangis pun berjalan beriringan mesra kala hati saling bicara. Amy tak henti-hentinya menciumi wajah Sam, wajah yang begitu dia rindukan, wajah yang selalu membuatnya gelisah. Dia peluk Sam dengan begitu erat. Mereka berbincang sampai lewat tengah malam. Babe hanya sebentar melepas rindunya pada Sam dan membiarkan istrinya melontarkan berjuta pertanyaan pada Sam. Sam seringkali tertunduk menyembunyikan matanya yang basah. "Kau bukan ibu kandungku,"
Tapi curahan perhatian dan kasih sayangmu selama ini membuat hatiku tak pernah sepi. Itu yang dirasakan Sam. Sambil dengan tenang dia berusaha menjawab pertanyaan ibunya. Apa rencana Sam sekarang? Tanya Babe di ruang kerjanya. Saya mau nemuin beberapa orang dulu, memastikan dulu keamanan kita. Jangan terlalu khawatir soal itu. Selama Sam gak ada, Babe banyak dapat menerima bantuan. Babe bisa andelin Udin, Chandra, Edo, Reza. Keluarga Irwan sekarang masih dalam perlindungan polisi sejak dia mau kerjasama. Babe sudah minta tolong teman untuk bisa menghubungi mereka. Ada beberapa hal yang Babe mau tanyain sama dia. Soal apa, Be? Sindikatnya. Bukannya info dari polisi sudah jelas? Ya, tapi belum sepenuhnya Babe bisa percaya. Karena mereka bisa menghantam kita begitu telak hanya karena melindungi Irwan. Itu Babe masih belum paham. Babe bangun dari kursinya dan membelakangi Sam. Apa Sam gak curiga? Mereka begitu matang membalas setiap langkah kita, tapi sepertinya segan menuntaskan tugas ke keluarga Irwan. Ya memang curiga, Be, tapi belum ketemu simpulnya di mana. Coba bayangkan, Ipul berhasil mereka bujuk. Dengan apa? Pasti uang dan kedudukan. Sampai tega membunuh Alex. Dia akan bernasib sama, Be. Mereka terdiam sejenak. Apa ada kemungkinan Irwan utusan sindikat? Ya, Babe sudah tanya ke polisi yang menangani kasus dia. Irwan cuma dimanfaatin buat cuci uang. Dan dia kebagian juga, dan lumayan besar. Maka hampir 5 tahun ini dia sudah terlibat. Lagi pula yang dia beri ke Babe kan besar banget, lebih dari kesepakatan awal. Babe nggak tanya kenapa begitu. Ya tentunya sudah. Dia cuma bilang keselamatan keluarganya lebih berharga dari besarnya uang yang dia beri ke kita. Apa nggak ada yang disita sama polisi? Kemungkinan itu bagian dari negosiasi Irwan. Karena sejak itu polisi dan Interpol melakukan gerak cepat. Kabar yang Babe dapat ada 3 pembesar sindikat terciduk, belum lagi bawahannya. Total yang sudah disita sama polisi hampir mencapai 700 miliar. Ada beberapa gedung, perkantoran. Tapi siapa yang mau menghabisi kita, Be? Itu yang belum jelas. 2 orang pentolannya ditangkap di luar negeri, yang satu di Bali. Tapi warga luar. Itu berarti masih ada orang lokal, Be, yang punya posisi kuat di sindikat, tapi belum tersentuh. Ya, hanya itu kemungkinannya. Sekarang keluarga Irwan di mana, Be? Irwan masih disembunyikan. Hanya datang saat dipanggil pengadilan. Istri dan anaknya di apartemen. Tapi Babe juga gak dikasih tahu. Bisnis utama sindikat itu apa, Be? Biasa, narkoba. Cocok sekali ya sama Herman mereka itu. Ya, tapi Babe juga pernah ditanya polisi soal Herman. Dan Babe sempat balik tanya, kenapa dia masih bebas? Mereka bilang belum ada bukti kuat Herman berhubungan dengan sindikat. Tapi mereka sudah curiga dan mulai menyelidiki lebih dalam. Tapi bukannya polisi juga sudah tahu Herman pemain utama narkoba di sini? Polisi pasti tahu, hanya mereka butuh bukti yang kuat biar tidak mudah lepas. Karena sudah pernah 2 kali Herman diciduk soal narkoba, tapi masih bisa bebas. Berarti ada yang benar-benar kuat melindungi Herman. Ya kira-kira begitu. Lagi pula Sam, bagi pemain narkoba yang penting barang ada dan mereka dapat hasil tunai langsung. Semakin sedikit yang mereka kenal semakin baik. Karena itu rantainya cukup sulit untuk ketarik semua. Beberapa mata rantai terciduk lalu terputus. Itu pun biasanya hanya pemasok kecil, kurir dan semacamnya. Maka polisi benar-benar melindungi Irwan karena dia bongkar cukup besar. Kalau begitu sosoknya sudah mulai kelihatan, tapi mukanya masih samar. Siapa Sam dalam kekisruhan ini? Bahkan mungkin yang menyebabkan Bang Jamal terbunuh. Babe diam dan membalikan badannya, menatap Sam dengan penuh tanda tanya. Sampai sejauh itu Sam? Mungkin saja, saya juga belum yakin. Tapi rentang waktunya begitu lama Sam. 5 tahun, mungkin lebih. Kesabaran bukan cuma milik orang-orang baik, orang jahat juga punya. Babe tersenyum tipis mendengarnya. Mereka kembali terdiam, mencoba menerka siapa musuh lama yang punya kekuatan besar yang pernah berbenturan dengan mereka. Satu-satunya kemungkinan adalah dia pernah terlibat dengan Babe dan saya. Apa itu berarti
orang-orang yang memang benar-benar kita tahu, Sam. Yang bisa jadi juga tidak seperti itu. Kening keriput babe semakin mengkerut. Mulutnya komat kamit, seperti dukun baca mantra tapi tak ada suaranya. Sepi kembali menyerang sesaat. Sam tahu kabar Tina? Belum. Babe sudah menebus beberapa wanita yang Babe dapat kabar dekat sama Sam, termasuk Tina dan Sarah. Babe memandang Sam, mencoba membaca reaksinya, tapi Sam diam, tak bereaksi. Demi keselamatan mereka, juga kamu, Sam. Tina, di mana sekarang? Dia Babe kasih modal lumayan banyak, yang lain juga. Tapi dia nggak mau pulang kampung, ke Sumatera katanya. Ada saudaranya di sana. Bukannya di kampung masih ada orang tuanya. Dia nggak mau ketemu, masih tidak bisa menerima bapaknya menjualnya. Yang lain pulang kampung, kecuali Sarah. Sarah menolak pertolongan Babe. Dia cuma bilang, nggak punya tempat tujuan dan dia bahagia di sini. Sam terdiam, mencoba mengingat wajah-wajah mereka. Semua cantik, semua seksi, tapi tak ada yang dia benar-benar cintai. Mereka berhubungan karena suka sama suka, itu saja. Tak ada ikatan apa-apa. Hanya Tina yang mengikatkan dirinya pada Sam begitu kuat, hingga terkadang membuat Sam sesak nafas. Sarah, ikatannya setipis baju yang kerap dia pakai saat Sam menginap di kamarnya. Sam, apa Babe salah soal mereka? Enggak, Be, enggak. Sam menjawab singkat.